Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, perkenalkan nama saya Jaka Vandrivo, mahasiswa pasca sarjana jurusan Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Kali ini saya mendapatkan tugas dari salah seorang dosen saya, yakninya Ibu Profesor Dr. Festiat MS dan juga Bapak Profesor Dr. Lufri MS dalam mata kuliah pengembangan kurikulum. Adapun tugas yang diberikan kepada saya yakni mengenai tentang landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum dan juga prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum. Seperti apa pembahasannya? Simak sesaat lagi. Sahabat semuanya, berbicara tentang landasan-landasan kurikulum, kita ketahui bahwa kurikulum ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dan juga mampu mempengaruhi banyak manusia. Oleh karena itu, dalam pengembangan kurikulum harus melalui pemikiran-pemikiran aspek-aspek yang sangat matang. Harus mempertimbangkan banyak aspek sehingga kurikulum itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi kalau kita ibaratkan ada sebuah bangunan yang sangat tinggi, yang sangat besar, haruslah memiliki sebuah fondasi yang kokoh seperti itu. Bahkan fondasi suatu bangunan itu harus lebih kokoh daripada bangunan itu sendiri. Nah, ketika kita asumsikan bahwa kurikulum itu merupakan suatu bangunan yang tinggi, suatu bangunan yang kokoh, maka kurikulum juga harus memiliki fondasi yang kokoh daripada bangunan itu sendiri. Lalu apa yang dijadikan fondasi bagi kurikulum tersebut? Salah seorang ahli mengemukakan bahwa the foundation of curriculum, yaitu seorang ahli bernama Robert S. Jais, ada 5 landasan-landasan pokok dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama itu ada the philosophies assumption, atau asumsi filosofisnya terlebih dahulu. Yang kedua ada the social and culture, atau sosial dan budaya. Jadi dalam mengembangkan sebuah pengembangan kurikulum harus dilandasi dari kondisi sosial dan budaya yang ada dari suatu negara tersebut. Dan yang ketiga ada the nature of knowledge, atau yang sering kita dengar atau yang sering kita istilahkan dengan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada yang dinamakan dengan the individual. Nah, the individual ini artinya adalah karakteristik individual, yang pada hal ini yang dimaksudkan dengan individual tersebut adalah karakteristik siswa atau peserta didik. Jadi dalam sebuah pengembangan kurikulum kita harus melihat landasan dasar ataupun landasan pokoknya adalah salah satu aspeknya adalah karakteristik siswanya. Nah, lalu kenapa kurikulum itu selalu berganti dari masa ke masa? Karena karakteristik siswanya dari masa ke masa itu berubah. Berbeda dengan karakteristik siswa di era milenium dengan karakteristik siswa di era milenial. Nah, oleh sebab itu adanya perubahan-perubahan kurikulum di negara ini. Dan yang terakhir ada namanya learning theory atau teori pembelajaran. Nah, teori pembelajaran juga masuk dalam landasan pokok dalam pengembangan kurikulum. Nah, dari kelima tersebut lalu timbul pertanyaan, dalam sebuah pengembangan kurikulum landasan mana sih yang paling penting dalam pengembangan kurikulum tersebut? Nah, jawabannya tentu kelima hal ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi dalam sebuah pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek dari 5 dasar fondasi dari kurikulum tersebut. Tidak bisa ketika kita ingin menjadikan pengembangan kurikulum, ingin mengembangkan kurikulum, hanya melihat dari satu aspek saja, contohnya dari perubahan individualnya saja, karakteristik siswanya saja, tanpa melihat adanya sosial budaya, tanpa ada melihat ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum itu tidak bisa dapat dilakukan.
ataupun bahkan nanti ketika kita mengembangkan kurikulum itu akan tidak bisa digunakan secara sempurna. Tujuannya tidak akan pernah tercapai. Nah, sehingga disusunlah ada 5 landasan pokok yang harus menjadi perhatian kita bersama ketika kita menjadi seorang pengembang kurikulum. Sahabat semuanya, kita ketahui bahwa di kurikulum 2013, misalnya pada program rekonstruksi kompetensinya yang betul-betul melihat kepada ketercapaian tujuan pendidikan nasional yang ada 9 itu, bagaimana tujuan pendidikan sebagai produk dari filsafat itu diejawantahkan dalam salah satu elemen kurikulum, yaitu konstruksi kompetensinya, seperti itu. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kurikulum 2013 sekarang dimuat dalam kurikulum 2013 itu menjadi sikap spiritual. Nah, perubahan seperti inilah yang dilihat secara filosofisnya. Nah, karena sikap spiritual ini adalah termasuk juga pada landasan filosofisnya. Nah, dalam landasan pengembangan kurikulum kita juga bisa melihat dari segi berdasarkan pendekatannya. Ada 2 pendekatan yang familiar kita ketahui. Yang pertama ada pendekatan deskriptif dan juga ada pendekatan dengan perspektif. Nah, pendekatan deskriptif itu misalnya seperti ini adalah hasil dari pengumpulan data-data yang ada di lapangan. Itu adalah pendekatan deskriptif. Jadi dari landasan-landasan yang ada tadi, kita kumpulkan datanya di lapangan, kita lihat permasalahannya yang ada di lapangan, dan kita nilai. Nah, dari data-data itu adalah sebuah pendekatan deskriptif namanya. Nah, dari pendekatan deskriptif tersebutlah, dari data-data tersebutlah, maka akan menjadi sajian sebuah kurikulum seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan sudut pandang perspektif, yaitu adalah teori yang dipakai dalam pengembangan tersebut. Jadi tadi ada yang data dari lapangannya, ada juga teorinya. Nah, jadi dalam suatu pengembangan kurikulum ada teori-teorinya yang telah dijelaskan oleh kawan kita minggu lalu. Ada berbagai macam model-model dalam pengembangan kurikulum. Nah, itulah yang menjadi sudut pandang perspektifnya. Jadi dalam landasan pengembangan kurikulum ini, yang pertama tadi kita mengenal fondasi dalam pengembangan kurikulum, dan juga kita mengenal bahwa ada 2 sudut pandang dalam pengembangan kurikulum tersebut, landasan pengembangan kurikulum tersebut. Yang pertama adalah landasan deskriptif dan juga ada landasan perspektif. Baik sahabat semua, itu tadi penjelasan tentang landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum. Jadi dalam pengembangan kurikulum, seorang pengembang kurikulum harus memiliki landasan-landasan yang sesuai dengan asas-asas dan juga kebutuhan yang ada. Jadi dalam pengembangan kurikulum, salah ketika kita berpikir bahwa kurikulum berkembang sesuai dengan pergantian pemimpin yang ada. Memang kondisinya saat ini kita merasakan bahwa ketika adanya pergantian pemimpin, maka ada pergantian kurikulum. Nah, pada hakikatnya bukanlah kepada titik berat pergantian pemimpinnya, tetapi pada pergantian ataupun kondisi kebutuhan pada zaman yang ada pada saat hari ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kita tahu bahwa kurikulum harus disusun dengan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, kemudian strategi yang dipilih juga harus tepat sehingga dapat menggambarkan apa yang akan dilaksanakan oleh siswa di dalam pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah, untuk mengembangkan komponen tersebut haruslah memiliki tujuan ataupun komponen-komponen yang kita kenal, yaitu 4 komponen. Adanya tujuan, adanya bahan, ada strategi dan evaluasi, seperti itu. Nah, perlu ada prinsip atau kaidah atau yang bisa disebut dengan pedoman dalam mencapai 4 komponen tersebut gitu. Nah, untuk prinsip tersebut, prinsip dalam pengembangan kurikulum, setidaknya ada 5 prinsip yang harus diketahui
oleh kita semua dalam hal pengembangan kurikulum tersebut. Nah, prinsip yang pertama yaitu adalah prinsip kualitas atau mutu. Nah, ini yang menjadi salah satu atau yang paling utama dalam pengembangan kurikulum, di mana kualitas harus menjadi nomor satu. Setiap kurikulum haruslah berkualitas dan bermutu, harus menjadi semacam central of excellence dari sebuah kurikulum tersebut. Jadi ketika kita ingin mengembangkan kurikulum, kita harus memikirkan bahwa kurikulum tersebut memiliki kualitas. Nah, kurikulum harus up to date dan mengikuti perkembangan zaman. Dengan caranya, dengan selalu memuktakhirkan atau memperbarui bahan, memperbarui tujuan, memperbarui kegiatan, dan yang lain-lain. Sehingga kualitas dari kurikulum tersebut bisa terjamin mutunya, gitu, up to date. Jadi kurikulum itu harus up to date, harus terjamin kualitasnya, dan harus bermutu. Lalu prinsip yang kedua adalah efektif dan efisien. Efektif dalam kosabahasa Indonesia adalah berhasil guna, sedangkan efisien adalah berdaya guna. Nah, efektif artinya kurikulum tersebut harus tercapai tujuan-tujuan dan target-target dalam kurikulum tersebut. Sedangkan efisien dalam kurikulum artinya kurikulum tersebut harus memberdayakan sejumlah potensi dan sumber yang ada dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan dunia pendidikan. Nah, yang ketiga dalam prinsip yang harus kita ketahui dalam pengembangan kurikulum yang ketiga adalah relevan. Nah, kita sudah tahu tadi kurikulum itu harus bermutu, harus efektif dan efisien. Yang ketiga harus relevan. Relevan artinya kurikulum harus sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan di dalam lingkungan sekolah atau sarana pendidikan. Jadi kurikulum itu harus sesuai dengan kondisi yang ada, harus mengikuti zaman. Kondisinya seperti apa, maka kurikulum harus relevan. Kurikulum harus mengikuti zaman yang ada. Kalau seandainya ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang, maka kurikulum juga harus dikembangkan dan relevan dengan kondisi yang ada. Nah, jadi prinsip yang ketiga adalah relevan. Nah, prinsip yang keempat adalah kesinambungan. Nah, setelah relevan harus sesuai dengan kondisi yang ada. Yang keempat harus kesinambungan. Kesinambungan ini harus berkontinu atau dalam bahasa kita yang mungkin kita kenal adalah istiqomah. Nah, jadi prinsip kurikulum ini harus istiqomah dalam satu tahap ke tahap berikutnya, di mana dalam tahapan pembelajaran seperti materi ajar di kelas 1 itu harus berkesinambungan menuju kelas 2, menuju kelas 3. Nah, kurikulum harus mengatur bahwa tingkatan-tingkatan tersebut harus memiliki kesinambungan, keistiqomahan, sehingga materi yang diajarkan, tujuan yang akan kita capai itu bisa mudah tercapainya. Nah, ketika kurikulum itu tidak berkesinambungan, lompat-lompat materi ini terus besoknya materi yang lain dan lain sebagainya yang tidak ada sangkut pautnya dengan materi sebelumnya, maka tujuan dari kurikulum tersebut tidak akan pernah tercapai. Seperti itu. Dan yang terakhir, prinsip kurikulum itu harus fleksibel. Artinya kurikulum harus bisa dibawa kemana saja. Nah, itu semua sahabat semuanya, setidaknya ada 5 prinsip dalam pengembangan kurikulum, dan juga tadi ada 5 landasan penting atau landasan pokok dalam pengembangan kurikulum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami kita bersama. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dan juga kekurangan dalam pengetahuan. Semoga kita bisa saling mengkoreksi, memberikan saran yang baik sehingga pemahaman-pemahaman kita bisa tertuju kepada pemahaman-pemahaman yang benar nantinya. Saya Jaka Pantrivo, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.